Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan firman, kami mohon kepadamu berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu dan hidup sesuai dengan hukum itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Kita sama-sama mendengar pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab atau surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Shalom semuanya. Puji Tuhan, di tengah-tengah situasi apapun, gereja tetap memberitakan firman Allah. Hari ini di seluruh jemaat, tema yang kita gunakan adalah kebangkitan Kristus memberi kemenangan yang mengalahkan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca seluruh kitab Yohanes, baik Injil Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes, surat Wahyu, kita temukan ada perbandingan hidup dan hidup atau mati, terang atau gelap, kekal atau fana. Jadi dia selalu membandingkan ini. Hidup, mati, terang, gelap, kekal, fana. Dan itu ciri dari penulis surat Yohanes yang dipercaya adalah murid yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan tema utama dari kitab Yohanes selalu bicara tentang kasih. Kasih agape, kasih unconditional love, kasih yang tanpa syarat. Kasih itu sumbernya ialah Allah, dan Allah itu adalah kasih. Nah, kalau saudara-saudara jemaat kita perhatikan 1 Yohanes 5, atau kita mulai dari 1 Yohanes 4,
kita temukan di sana ada pertentangan roh Allah, roh antikris, kemudian kasih dari Allah yang memilih kita tanpa syarat. Dan kemudian sekarang kita belajar bahwa ternyata untuk mengalahkan dunia kita butuh yang namanya iman. Berarti kita mesti yakini bahwa iman itu sumber utamanya ialah kasih yang sudah kita terima dari Allah. Rasul Paulus pada sebuah kesempatan kepada jemaat di Roma, dia mengungkapkan bagaimana orang bisa percaya, bagaimana orang bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan kalau mereka tidak mendengar firman. Dan karena itu saudara perhatikan dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ternyata iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Karena itu dengar-dengarlah terhadap firman Tuhan. Amin. Jangan dengar terus berita-berita dunia. Berita dunia bisa menggelisahkan, bisa menakutkan, bisa mengkhawatirkan, membuat kita patah semangat, tidak punya kegairahan hidup. Tapi kalau Anda dengar firman Tuhan, Anda pasti kuat. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Siapakah firman? Dia adalah Kristus. Siapakah Kristus? Dia adalah kasih. Saya terangkan singkat tentang apa yang dimaksudkan dengan iman mengalahkan dunia. Ternyata saudara ada kata kuncinya mengalahkan. Untuk mengalahkan sesuatu atau seseorang perlu ada perang. Perang itu menghasilkan kekalahan atau kemenangan. Dan perang di mana-mana selalu orang menggunakan alat-alat perang. Ada senjatanya, ada tuh pistolnya, ada bomnya, semua perlengkapan perang. Tapi kalau saudara baca di kitab Efesus, ternyata senjata perang itu beda. Ketopong keselamatan, kasut kerelaan memberitakan Injil, ikat pinggang kebenaran, pedang roh ialah firman Allah. Kenapa itu berbeda? Dengar saya jelaskan. Waktu Allah menciptakan dunia, pada Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2, ya Bapak Ibu perhatikan, gak usah buka Alkitab sekarang, nanti habis khotbah ini saudara boleh buka Alkitab. Atau putar ulang live streaming ini. Kejadian 1 ayat 1 dan 2 berkata, pada mulanya adalah Allah. Allah menjadikan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti bumi pertama kali diciptakan Tuhan, dia sifatnya belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita. Bahasa aslinya Ibrani tohu abohu, kacau balau, tidak ada kehidupan di dalamnya. Dan percayalah kita, ketika Allah menciptakan dunia bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dan malaikat-malaikat itu menurut kitab Wahyu itu jumlahnya sebanyak seperti bintang di langit. Dan malaikat itu dari mana asal usulnya? Dari roh Allah. Beda malaikat dengan manusia. Malaikat dari roh Allah. Manusia dari debu tanah. Saya terangkan ini saudara.
Supaya kita mengerti apa itu dunia, apa itu roh. Nah, ada 3 jenis malaikat. Ada malaikat, satu kepala malaikat namanya Mikael. Perhatikan Mikael, belakangnya L, Allah. Satu lagi Gabriel, L. Satu lagi Hileel, L. Nah, tugas malaikat Mikael ialah melakukan perang teritori untuk memelihara kekuasaan kerajaan. Itulah sebabnya dalam Yudas 1 ayat 20 atau seringkali disebut Yudas 20 karena Yudas cuma satu pasal. Di situ malaikat Mikael bertengkar dengan iblis untuk merebut mayat Musa. Itu malaikat Mikael. Itu laki-laki itu. Mikael. Yang kedua malaikat Gabriel. Tugasnya ialah menyampaikan pesan. Malaikat Gabriel dan krunya kira-kira begitu. Mereka menyampaikan pesan. Pesan kepada nabi-nabi dari Tuhan, pesan kepada Musa, pesan kepada Abraham, pesan kepada Sarah, pesan kepada Maria, pesan kepada Yusuf. Itu malaikat Gabriel, malaikat pembawa pesan. Ada satu lagi jenis malaikat yang namanya Hileel. Tugasnya ialah memuji dan memuliakan Allah. Dan begitu hebatnya pujian kepada Allah. Dan malaikat Hileel melihat ternyata keagungan yang paling dahsyat ialah Allah dimuliakan dan ditinggikan. Maka dia ingin untuk dipuji, ingin untuk disembah. Dia ingin sama dengan Allah, bahkan ingin lebih dari Allah. Dan disitulah Allah membuang dia ke bumi. Bumi yang mana? Tohu abohu. Bumi yang belum berbentuk dan kosong. Itulah tempat, bahasa Inggrisnya Westi, tempat pembuangan. Baru kemudian, setelah dia jatuh ke bumi, dia bernamanya setan. Yang kemudian orang memberi nama Lucifer. Sebenarnya Lucifer itu dari kata Latin luxio dan fere artinya bintang terang. Dan dalam Yesaya 14 ayat 12 di situ dikatakan bintang timur yang jatuh. Sebenarnya ada istilah yang lebih cocok ialah Hileel yang jatuh. Karena bintang timur dalam Wahyu 21 ayat 20 itu bicara tentang Yesus adalah bintang timur. Nah, Lucifer adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tentang kekacauan dari setan itu. Sehingga orang tahu Lucifer itu nama iblis, tapi di Alkitab nggak ada Lucifer. Itu istilah luxio dan fere artinya bintang yang terang. Seolah-olah. Itu sebabnya wajar kemudian orang-orang saksi Yehova tidak percaya Yesus karena mereka merasa Yesus itu setan yang jatuh. Itu pengajaran sesat yang harus ditolak dalam nama Yesus. Nah, saudara-saudara perhatikan, nanti baru Kejadian 2 ayat 7, di situ Allah membentuk manusia dari debu tanah. Berarti Allah baru membentuk manusia setelah bumi tertata. Hari pertama Tuhan jadikan terang dan gelap, Dia tidak singkirkan gelap, tapi Dia pisahkan gelap dan terang. Itu artinya anak terang dan anak gelap. Itu artinya roh Allah dan antikris. Itu artinya hidup dan gelap mati. Itu artinya kekal dan yang fana.
Hari kedua Tuhan menciptakan apa? Hari ketiga, hari keempat, 5, 6, semuanya baik. Hari ke-6 semuanya sungguh amat baik. Disitulah manusia diciptakan dengan rohnya dan debu tanah. Itu sebabnya dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, ketika manusia mati, dia kembali menjadi debu tanah dan rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, disitulah saudara-saudara, saudara tahu sekarang asal-usul setan dari malaikat pemberontak yang dibuang ke bumi yang belum berbentuk. Sehingga selalu ada pertanyaan, manusia pertama kan Adam dan Hawa, dari mana ular itu? Itu dari bumi belum berbentuk dan kosong itu. Di situ dia berubah menjadi setan yang terus menggerogoti, berusaha untuk mengalahkan anak-anak Allah. Sedangkan manusia juga diciptakan dari roh Allah, tetapi dibentuk di dalam debu tanah. Yang gampang dibentuk, gampang diubah, gampang ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya. Itulah artinya saudara-saudara, Rasul Yohanes hendak mengatakan buat kita, kita punya roh Allah. Bilang amin. Dan roh Allah itulah yang dihembuskan pertama kali kepada Adam. Roh Allah itu jugalah yang bicara kepada Abraham dan Sarah bahwa tahun depan waktu yang sama engkau akan mengandung seorang anak perjanjian Ishak. Roh yang sama dia bicara kepada Maria, engkau akan mengandung, dan itu bukan perbuatan manusia, itu perbuatan Roh Kudus dari Allah. Dan roh yang sama dia bicara kepada Yusuf, itu ambil Maria, itu bukan perbuatan daging, itu dari Roh Kudus. Berarti perhatikan ini, manusia diciptakan sekalipun dari debu tanah, tapi dia hidup karena hembusan nafas Allah. Yesus Kristus lahir dari Roh Kudus, benih itu. Tetapi kita punya roh yang telah menetap pada diri kita, namanya roh manusia. Tetapi roh kita itu baru kuat, dia bisa kalahkan dunia kalau kamu izinkan Roh Kudus itu bekerja. Dan untuk mengalami itu dia butuh yang namanya iman. Iman menurut Ibrani adalah segala sesuatu yang kita percaya sekalipun tidak melihat. Itu yang disebut percaya dan mempercayakan diri kepada Dia. Percaya dan mempercayakan diri kepada siapa? Yesus Tuhan yang diurapi. Perhatikan baik-baik. Diurapi. Mesias anak Allah yang hidup. Artinya Yesus Kristus Tuhan, penguasa tunggal yang diurapi untuk berotoritas. Itulah sebabnya orang-orang yang percaya kepada Kristus, dia mengaku dia adalah anak Allah. Berarti yang tidak percaya Kristus bukan anak Allah. Dari spirit penjelasan ini. Itulah sebabnya dunia yang tohu abohu, dunia yang kacau balau, dengan jenis-jenis kedagingan, jenis kejahatan, segala sesuatu itu ada di tengah dan di antara kita. Tapi kamu bisa mengalahkannya. Kenapa? Karena kamu punya roh Allah. Itulah yang disebut iman mengalahkan dunia. Jadi senjata kita adalah iman, percaya dan mempercayakan diri. Sumbernya ialah kasih Allah yang tanpa syarat itu. Sehingga kemudian dia berkata, apa tandanya? Apa tanda bahwa kamu anak Allah? Tandanya ialah taat melakukan perintah-perintahnya. Ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta, memang ayat Alkitab ini luar biasa hebat. Tapi kan
Kita ini manusia biasa. Perintah-perintah Tuhan kan gak mudah kita praktekkan. Kenapa Pak disebut tidak bisa? Karena kan perintah-perintah itu berat. Ternyata 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, perintah-perintah itu tidak berat. Tidak berat artinya dapat dilakukan. Kenapa dapat dilakukan? Karena syaratnya kamu mengasihi Allah. Jadi kalau kamu mengasihi Allah, kamu mengasihi ayahmu, kamu mengasihi ibumu, maka kamu akan mengikuti perintah ayah dan ibu. Kenapa? Ayah dan ibu tidak mungkin memberi perintah yang melebihi kekuatan anaknya. Apalagi Bapa kita di sorga. Tidak mungkin seorang ayah, sekalipun dia jahat, tidak mungkin menyuruh anak usia 5 tahun untuk mengangkat beras 50 kg, pindahkan dari mobil ke dapurnya. Tidak mungkin. Ayah yang jahat sekalipun tidak mungkin menyuruh anak 5 tahun itu untuk memindahkan beras 50 kg. Kenapa? Karena ayahnya tahu kemampuan putranya. Paling-paling dia suruh pindahkan handphone bapaknya, atau dia ambil Alkitab ibunya. Berarti bapaknya tahu kapasitas anak untuk melakukan perintah. Tapi kalau bapaknya terus paksa, angkat nah, itu kamu bisa angkat. Anaknya udah angkat karung itu, gak bisa Pak. Angkat kamu, bodoh kamu. Yang bodoh bukan anak itu, bapaknya yang bodoh. Nah saya mau beritahu, Bapa kita di sorga tidak pernah memberi perintah melebihi kekuatan anak-anaknya. Dan karena itu ketika dia kasih perintah buat kita, dia tahu kita bisa. Kenapa? Ada dasarnya. Roma 5 ayat 5 berkata, ketika kita percaya kepada Kristus, Roh Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita, bukan hanya penuh tetapi melimpah. Kasih Allah dicurahkan ke hati kita melimpah. Berarti kita sudah punya modal untuk mempraktekkan perintah-perintah Allah. Saya suka kasih 2 ilustrasi. Kenapa burung-burung bisa terbang? Ada yang bilang karena punya sayap. Saya mau beritahu, pesawat terbang juga punya sayap. Burung-burung bisa terbang karena dia diciptakan dengan benih untuk terbang. Dilepaskan langsung terbang karena sudah punya benih. Untuk apa? Untuk terbang. Siapa yang bikin? Sang Allah Maha Pencipta. Ikan-ikan kenapa bisa berenang di air atau di laut? Karena mereka punya benih untuk berenang. Begitu Anda lepaskan dia ke dalam air atau laut, dia pasti berenang. Beda kalau buang dia atau lepaskan dia ke dalam penggorengan. Wah, itu tinggal bikin sambal saja. Jadi burung-burung bisa terbang karena dia punya benih untuk terbang. Ikan-ikan bisa berenang karena dia punya benih untuk berenang. Nah kita kenapa bisa mengasihi? Karena kita punya benih untuk mengasihi. Benih itu dari mana? Kejadian 2 ayat 7 berkata, ketika debu tanah itu diciptakan, Allah menghembuskan nafasnya, nafas hidupnya, jadilah makhluk yang hidup. Kalau ada yang tanya saya begini, manusia kan dapat hembusan nafas Allah jadi roh manusia yang hidup. Terus hewan-hewan gimana Pak? Hidup dari mana? Saya mau beritahu. Itu bukan urusan saya. It's not your business. Jangan ikut campur. Itu otoritas Allah. Dia balik belakang sambil pegang begini jadi kok. Ngapain campur-campur itu? Urus diri dan anak-anak kita aja kita udah repot. Ngapain urus bagiannya Tuhan?
Mungkin Tuhan cuma tunjuk aja jadi tuh. Tapi urus kita, roh kita yang kita mesti urus. Karena itu kenapa seringkali kita gagal? Karena roh kita tidak diberi makan. Kenapa kedagingan muncul terus dan menang? Karena kedagingan diberi makan. Bagaimana cara memberi makan roh? Firman Tuhan, doa, firman, persekutuan, dengar firman, karena firman itu adalah makanan utama untuk membuat imanmu bertumbuh. Karena itu jangan hindari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja. Sesederhananya gereja kita, di sana ada pemberitaan firman Allah. Karena imanmu bertumbuh. Tapi kenapa roh kita nggak kuat? Karena kita selalu memberi makan daging kita. Nonton drakor terus. Sampai lihat orang di sana ada selingkuh. Lalu dia tuduh suaminya selingkuh. Padahal karena otaknya sudah dipenuhi dengan prinsip-prinsip dunia. Saya tidak bilang nonton itu tidak baik. Tetapi harus ada yang lebih utama. Yaitu mengisi pikiran kita, mengisi hati kita dengan firman Allah. Supaya roh kita kuat. Saya kasih contoh dan sering contoh ini muncul. Seorang pesumo dari Jepang, berat badannya 300 kg. Melawan pesumo dari Bandung, berat badannya 100 kg. Saya yakin waktu mereka naik ke atas panggung, pesumo Jepang 300 kg pasti kalah. Pasti menang. Karena lawan yang 100 kg. Sekarang kita bikin programnya, kita yang main settingnya. Yang 300 kilogramnya itu nggak usah dikasih makan, nggak usah dikasih latihan, nggak usah dikasih gisinya. Kasih dia puasa aja 3 hari. Yang 100 kilogram ini kasih dia makan, kasih gisinya, kasih latihannya. Percayalah 100 kilogram ini pasti menang. Karena yang 300 kilogram sudah kehilangan seluruh kekuatan dan keterampilannya. Itu sebabnya Daud yang kecil begitu, orang Ambon bilang kecuping halus. Dia bisa kalahkan Goliat yang lebih besar dari gedung ini. Kenapa? Karena Goliat datang dengan kedagingannya, datang dengan tombak dan lembing. Tapi Daud datang dengan kuasa Allah Israel yang hidup. Sehingga kita tidak mungkin kalah. Tapi kita yang mengalahkan dunia. Yaitu apa? Iman kita. Dan karena itu dalam situasi macam begini, mari kita terus. Anda sudah punya benih itu. Anda sudah punya benih kasih. Nggak usah berjuang untuk dapat. Tidak usah berjuang. Karena Allah mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, bukan kita yang pilih dia, tapi dia yang pilih kita. Dia yang mengasihi kita. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi dia. Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Bahkan satu ayat yang sangat dahsyat bagi saya. Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Ketika Kristus mati buat kita. Waktu kita masih berdosa. Allah mengasihi kita. Dalam Kristus Yesus. Waktu masih berdosa. Dia tidak mengasihi kita waktu kita sudah menjadi orang baik-baik. Dan saya yakin tidak ada seorang pun yang sempurna menjadi baik. Karena itu kita tidak punya alasan untuk tidak mengasihi orang lain. Jangan tunggu dia sempurna. Tidak mungkin Anda mengasihi dia. Karena dia tidak sempurna. Justru kita mengasihi dia. Karena dia sempurna. Bapak-bapak bilang sama istrimu, ma, aku mengasihi engkau walaupun engkau masih cerewet. Itu yang disebut unconditional love. Cinta tanpa syarat. Ibu-ibu bilang sama suamimu, Pak, aku mengasihi engkau. Sekalipun engkau sering tidak memberi gaji, aku tetap mengasihi engkau. Itulah unconditional love.
Orang tua bilang sama anak-anak, papa dan mama mengasihi kalian. Walaupun kalian masih kepala batu suka melawan orang tua, papa dan mama tetap mengasihi kalian. Itu unconditional love. Kenapa Anda bisa lakukan itu? Karena kamu anak-anak Allah dan Allah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Itulah tandanya anak-anak Allah. Dia mengasihi Allah, mengasihi sesamanya tanpa syarat. Dan kasih itulah yang membuat iman itu kuat dan dahsyat untuk mengalahkan dunia. Apa itu dunia? Tipu daya iblis. Apa itu dunia? Semua yang bertentangan dengan firman Allah. Dan saya mau tutup khotbah ini dengan berikan pernyataan. Dengar pernyataan ini. Kesombongan mengubah malaikat jadi iblis. Tetapi kerendahan hati mengubah manusia jadi malaikat. Dan kita anak-anak Allah. Kita anak-anak terang. Apa dasarnya? Karena kita mengaku dengan mulut kita dan percaya yakin hati kita bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup dan berkuasa. Di mana dia praktekkan unconditional love? Di atas kayu salib. Kemenangan yang paling hebat dari Kristus. Kemenangan hebat dari Allah bagi kita. Bukan ketika dia mengalahkan iblis. Ingat, iblis itu sudah kalah jauh sebelum Yesus disalibkan. Kemenangan paling hebat dari Allah ialah dia mengalahkan dirinya sendiri. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Supaya anak-anaknya mengalami kemenangan. Supaya kita mengalahkan dunia. God bless you full heart. Saya juga mengasihi saudara-saudara. Amin.